Material lahar erupsi Gunung Semeru menyapu puluhan rumah warga dan fasilitas umum di lereng gunung. Sementara itu, ratusan warga terdampak sudah mengungsi di beberapa lokasi yang dianggap lebih aman. Puluhan rumah warga termasuk fasilitas umum seperti sekolah dan musola di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang hancur pasca terjadi erupsi Gunung Semeru. Material lahar berupa batuan dan pasir menimbun bangunan dan akses jalan warga. Sejumlah warga berusaha mengais barang-barang yang masih bisa diselamatkan untuk dibawa ke pengungsian. Kondisinya gimana, Mas? Kondisinya habis, Mas. Kena material gitu? Ya, habis. Tinggal lemonya saja. Kalau yang lainnya tertimpa pasir. Ngungsi di mana, Mas? Ini mesti di Kelapa Doyong, Mas, di pertanian. Ya. Pasca erupsi, sejumlah warga di dua kecamatan Candipuro dan Pronojiwo mengungsi di sejumlah titik aman, seperti di kantor desa, kantor kecamatan, dan sekolah. Sementara tumpukan material lava panas memenuhi jalur aliran lahar Sungai Leprak, tepatnya di bawah jembatan Besuk Kobokan. Alih-alih menjauh, kondisi ini malah jadi tontonan warga yang penasaran dengan dampak erupsi Gunung Semeru. Petugas mengimbau warga untuk tidak terlalu mendekat lantaran kondisi material masih panas dan labil. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Semeru, kita telah terhubung dengan jurnalis iNews, Yayan Nugroho. Selamat siang, Yayan. Bagaimana suasana di sana saat ini? Selamat siang, Reza dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, yang menjadi lokasi terdampak erupsi Semeru. Saat ini cuaca di lokasi ini mendung dan memang sejak pagi tadi Gunung Semeru tidak bisa diamati secara visual karena tertutup kabut dan juga mendung. Saat ini aktivitas Gunung Semeru sudah mulai berangsur landai, namun demikian hingga saat ini status Gunung Semeru masih di level 4 atau awas. Itu artinya warga dilarang beraktivitas di radius 20 km dari puncak Gunung Semeru. Reza. Baik, Yayan, ada berapa posko pengungsian di sana? Ya, dari data BPBD ada sejumlah lokasi titik pengungsian yang ada di dua kecamatan, yakni Kecamatan Pronojiwo dan juga Kecamatan Candipuro. Ada 9 titik lokasi pengungsian dengan jumlah total pengungsi sebanyak 1.116 pengungsi. Dan saat ini saya akan menggambarkan sedikit situasi di mana lokasi ini sekarang sudah dibersihkan dari material banjir lahar yang kemarin menerjang. Batu-batuan juga sudah dibersihkan dari akses jalan desa Supiturang ini. Selain itu, petugas juga saat ini membetulkan instalasi listrik yang kemarin juga terdampak erupsi Gunung Semeru. Total ada 26 tiang listrik yang terbawa oleh material banjir dan juga awan panas kemarin, Reza. Ya, Yayan, kapan kiranya para warga yang mengungsi dapat kembali ke rumahnya masing-masing? Ya, hingga saat ini memang belum ada kepastian untuk pengungsi ini diperbolehkan kembali ke rumahnya masing-masing karena aktivitas Gunung Semeru hingga saat ini masih fluktuatif dan cuaca juga sangat berpengaruh karena jika terjadi hujan deras di wilayah puncak Gunung Semeru, maka akan terjadi potensi banjir lahar yang bisa membahayakan warga, Reza. Ya, apakah ada gangguan kesehatan yang diidap oleh para pengungsi, Yayan? Ya, sejauh ini keluhan dari pengungsi hanya soal seperti demam ataupun batuk-batuk karena memang hingga saat ini masih terjadi hujan abu ataupun debu-debu yang masih menempel di bangunan-bangunan tertiup angin hingga jika terhirup oleh warga akan membahayakan pernafasan. Namun begitu petugas juga sudah membagikan masker kepada warga dan menganjurkan
untuk memakai masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Reza. Ya, Yayan, apakah ada potensi banjir lahar dingin serta erupsi susulan? Ya, potensi itu masih sangat bisa terjadi mengingat cuaca di Lumajang, utamanya di wilayah Puncak Semeru, memang beberapa hari ini dilanda hujan cukup deras, sehingga bisa menimbulkan potensi banjir lahar. Reza. Ya, Yayan, ratusan pendaki kemarin sempat terjebak di Gunung Semeru. Apakah sudah berhasil dievakuasi seluruhnya? Ya, untuk pendaki yang berada di Ranukumbolo memang sudah turun ke pos Ranupane dengan kondisi selamat, karena memang di Ranukumbolo berada di posisi sebelah selatan bukaan kawah Gunung Semeru, sehingga tidak terdampak awan panas maupun hujan abu yang diakibatkan erupsi Gunung Semeru kemarin. Baik, terima kasih Yaya Nugroho. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, evakuasi 178 pendaki Semeru dari Ranukumbolo menuju pos pendakian Ranupane, Lumajang, Jawa Timur berjalan lancar. Semua pendaki dalam kondisi aman, tidak terkena awan panas guguran Semeru. Badan SAR Nasional dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memastikan 178 pendaki di jalur pendakian Gunung Semeru bisa dievakuasi dengan aman. Kloter pertama pendaki telah kembali dari Ranukumbolo dan tiba dengan selamat di pos pendakian Ranupani Kamis siang. Semua pendaki yang berada di Ranukumbolo dalam kondisi aman, tidak terkena awan panas guguran Semeru. Proses kepulangan berjalan lancar dengan pengawasan petugas. Koordinasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, relawan, dan aparat terkait menjadi kunci memastikan keselamatan pendaki. Meski berada di area rawan, tim penyelamat dan petugas terlatih melakukan langkah-langkah mitigasi bencana yang sistematis dan disiplin. Petugas terus memantau kondisi pendaki, memastikan setiap pendaki memperoleh arahan, pengawasan, dan dukungan logistik yang memadai. Penanganan tidak hanya responsif, namun juga proaktif dan terencana sehingga risiko dapat diminimalkan tanpa menimbulkan kepanikan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, sementara 7 korban longsor Banjarnegara, Jawa Tengah kembali ditemukan pada pencarian hari kelima. Jenazah ditemukan setelah dilakukan penyisiran menggunakan alat berat dan bantuan anjing pelacak. Hari kelima pencarian, tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan 7 jenazah korban longsor di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Semua korban ditemukan di sektor A dan C dalam timbunan tanah dengan kedalaman 1 meter. Usai dievakuasi dari lokasi, jenazah korban langsung dibawa ke puskesmas dan dilakukan pemeriksaan dan identifikasi. Dari 7 jenazah, 5 jenazah korban berhasil diidentifikasi, namun 1 korban belum dapat diidentifikasi dan 1 korban lainnya hanya ditemukan potongan bagian tubuh atau body part. Korban berjenis kelamin, perempuan, dan laki-laki. Usai dilakukan pemeriksaan, jenazah yang telah teridentifikasi langsung dimakamkan oleh warga. 7 korban kita temukan, di dalamnya ada 2 body part. Dan saya pastikan operasi ini terus kita laksanakan sampai nanti pada hari ke-7 kita akan evaluasi untuk memutuskan perpanjangan. Ya, dan untuk mengetahui informasi terbaru terkait proses pencarian korban longsor, kita sudah terhubung dengan rekan Nurdin Fauzi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Selamat siang, Nurdin. Apakah tim SAR sudah menemukan korban lainnya hingga saat ini? Ya, selamat siang Reza. Saat ini saya tepat berada di lokasi longsor Dusun Situkung. Untuk hari ini sudah memasuki hari ke-6 upaya pencarian dilakukan. Tim SAR telah mengerahkan banyak pompa dengan unit alat berat dan ada kemungkinan ditambah menjadi 5 unit lagi yang masih proses perjalanan. Selain itu ada juga
dibantu anjing pelacak dari Pagiru yang mengisi lokasi longsor untuk menembus keberadaan korban. Reza, bisa kita saksikan Reza? Di belakang ini harus saksikan alat berat, jumlah alat berat. Kebetulan hari ini lagi hujan deras, jadi proses upaya pencarian dihentikan di jalan. Yang masih labil, dan saya saksikan ini alat berat yang sementara ditunda, dihentikan. Ya, baik. Dan ini beberapa relawan yang sebanyak 100 relawan dilanjutkan hari ini terpaksa harus duduk karena hujan deras. Baik, terima kasih Nurdin Fauzi. Tetap berhati-hati, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kisah pilu dialami kakak beradik lansia yang kehilangan 7 anggota keluarganya dalam musibah tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Bahkan 1 dari 7 korban hingga kini belum ditemukan. Allah, saya nggak kuat. 4,37. Yang belum ketemu itu keponakan saya, si Lilis lah. Kenapa? Lilis. Belum ketemu? Nenek dan kakek yang merupakan kakak beradik ini menangis pilu saat menceritakan 7 anggota keluarganya menjadi korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Nenek juga mengatakan bahwa 1 dari 7 korban hingga kini belum ditemukan. Sementara 6 lainnya telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kisah pilu kakak beradik lansia ini terungkap saat keduanya mendatangi Balai Desa Cibenying untuk mengambil bantuan. Keduanya bercerita bahwa 7 anggota keluarganya yang menjadi korban antara lain anak dan menantunya yang tengah hamil serta 2 cucunya. Selain itu, mereka juga kehilangan 3 keponakannya yang 1 diantaranya belum ditemukan. Mereka juga mengungkap tidak ada firasat apapun sebelum musibah tanah longsor menerjang dan merenggut 7 anggota keluarganya. Allahu Akbar, nggak ada. Ya Allah, mudah-mudahan Mas keterima iman Islamnya, diampura dosa-dosa nasi dan. Orang baik banget kalau saya main gini, nenek. Salaman, kalau ke rumah, kalau suruh makan ambil sendiri bisa, ambil kopi, bikin kopi. Udah nggak ada. Saya nggak kuat, ini kakak saya mau kesini sendiri, nanti saya nggak susul. Sebelumnya, tim SAR mengevakuasi 1 keluarga yang terdiri dari suami dan istrinya yang tengah hamil 6 bulan, serta 2 anaknya. Keempat korban ditemukan bersamaan di dalam timbunan rumah mereka. Proses evakuasi yang menarik perhatian warga ini membuat suasana di lokasi menjadi haru. Sementara itu, di hari ke-8 proses evakuasi, tim SAR memperpanjang pencarian lantaran masih ada 3 korban yang belum ditemukan. Ketiga korban ini diketahui masih anak-anak dan 1 diantaranya balita. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, Heri Susanto, iNews melaporkan.